Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Di dalam hadis riwayat Abu Ya'la disebutkan di situ Rasulullah menyebutkan ada 3 pilar Islam. Yang matan hadisnya bunyinya seperti ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pilar Islam itu ada 3, puasa, sholat, dan zakat. Ketiga perkara ini merupakan bagian dari 5 rukun Islam. Dan dari ketiga pilar ini yang akan kami sampaikan keutamaannya adalah untuk puasa. Penjelasan hadisnya seperti ini. Ibadah puasa merupakan salah satu bentuk ibadah paling agung sebagai sarana pendekatan diri seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersaksi atas nilai-nilai positif bagi ibadah puasa melalui firman-Nya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa sebagai penebus bagi banyak sekali dosa dan pelanggaran. Karena puasa memiliki dampak konstruktif dalam memperbaiki jiwa dan meluruskan perilaku atau akhlak. Nabi SAW menganjurkan berpuasa kepada pemuda yang tidak mampu menikah. Karena secara nyata, puasa mampu menjadi perisai diri dari perbuatan-perbuatan nista. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hai kaum muda, siapa di antara kamu telah sanggup memberi nafkah, hendaklah ia menikah. Karena pernikahan itu dapat mencegah pandangan dari melihat yang haram dan memelihara kemaluan. Tetapi siapa yang belum sanggup berbuat demikian, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu pencegahan." Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yang artinya, laki-laki dan perempuan berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Untuk memberikan penekanan pada besarnya pengaruh puasa dalam mengendalikan hawa nafsu, maka setelah menyebut laki-laki dan perempuan yang berpuasa, ayat tersebut menyebut laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan mereka, yakni dari melakukan perbuatan haram dan dosa. Demikian penjelasan Ibnu Katsir. Puasa melindungi pelakunya dari azab neraka, sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW yang bunyinya, sesungguhnya puasa itu merupakan perisai yang dipakai seorang hamba untuk melindungi dirinya dari azab neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan dia akan menjauhkan wajah hamba itu dari azab neraka sejauh perjalanan 70 kali musim panas. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, pasti dia akan menjadikan antara dirinya dengan api neraka 1 parit selebar langit dan bumi. Ini hadis dari Imam At-Tirmidzi. Orang-orang yang berpuasa diberi pahala tanpa batas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Itu karena ibadah puasa dilaksanakan atas dasar kesabaran. Sementara Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya
Hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Orang-orang yang berpuasa mendapat dua kesenangan, kebahagiaan pada saat berbuka dan kebahagiaan yang jauh lebih besar ketika bertemu Tuhannya. Demikian sabda Rasulullah SAW berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa mendatangkan syafaat akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 35. Sehubungan dengan didatangkannya saat puasa, Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran kedua-duanya memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah mencegah hambamu makan dan mengekang hawa nafsunya di siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Al-Quran pun berkata, wahai Tuhanku, aku telah mencegah hambamu tidur di malam hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya diberi izin untuk memberi syafaat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Puasa adalah kunci surga. Di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Tidak ada yang diizinkan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, di surga ada sebuah pintu bernama Ar-Rayyan yang kelak pada hari kiamat dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, tanpa ada seorang pun selain mereka yang memasukinya. Dikatakan pada hari itu, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka pun bangkit memasuki pintu itu tanpa seorang pun selain mereka yang memasuki. Ketika semua sudah berada di dalam pintu itu, lalu ditutup. Tidak ada lagi seorang pun yang memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu ketika seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang akan memasukkan aku ke surga. Beliau bersabda, hendaknya engkau berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Sahabat itu pun berkata lagi, wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku suatu amalan. Beliau bersabda lagi, hendaknya engkau berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.